Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Baik, bulan Ramadan, bulan yang berkah. Semoga semuanya tetap semangat dan jangan lupa kita maksimalkan untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini sebaik-baiknya, insya Allah. Adik-adik semuanya, membahas tentang Ramadan itu ternyata di dalam Al-Quran disebutkan di beberapa ayat. Di antaranya yaitu di surah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Berapa tepat itu? 5. Semua ayat itu deh membahas tentang bagaimana cara puasa, siapa yang boleh nggak puasa, gimana cara gantinya. Kecuali satu ayat, yaitu di ayat 186 yang membahas tentang doa. Kenapa itu menjadi spesial di dalam ayat-ayat tentang puasa? Karena Ramadan itu tempat yang baik untuk berdoa. Tentang puasa, sudah hafal semuanya? Surah Al-Baqarah 183, kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah tujuan kita menjalankan ibadah puasa, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang menarik adik-adik, di akhir ayat ini ada struktur kata yang mana itu kalau kita kaji secara struktur bahasa Arab masuk kategori fi'il mudhari yang menunjukkan sesuatu yang dilakukan sekarang atau yang akan datang, present and future. Berarti saat puasa ini kita semuanya sedang dalam keadaan bertakwa. Takwanya meningkat, harapannya habis puasa itu juga tetap meningkat. Amin Allahumma amin. Yang menarik tadi yang saya sampaikan adalah di surah Al-Baqarah 186. Ternyata di situ gak bahas tentang fikih puasa. Gimana cara puasa, boleh membatalkan apa tidak, cara menggantinya bagaimana, tidak membahas itu, tapi membahas tentang doa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Kalau ditanya, ya, Nabi Muhammad ditanya tentang Allah, di manakah Allah berada, maka Allah suruh jawab, fa inni qaribun. Aku dekat. Bahkan dekatnya Allah itu menurut para alim ulama lebih dekat daripada urat nadi kita. Kalau kita punya arat nadi begini, nempel sama tubuh kita, Allah itu lebih dekat daripada itu. Lanjutannya, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah akan mengabulkan semua doa para hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis Nabi itu Nabi menyebutkan bahwasanya Allah itu malu kalau enggak mengabulkan doa kita. Karena apa? Mudah bagi Allah mengabulkan semua doa kita. Oleh karena itu, dalam puasa ini kita harus yakin semua doa yang kita ucapkan pasti dikabulkan sama Allah. Dan syarat biar doa itu kabul adalah harus yakin. Kalau nggak yakin doanya kabul, mendingan jangan doa dulu, yakinkan dulu, baru kita berdoa. Nah, kalau kita kaitkan, kenapa ayat itu masuk di pembahasan tentang puasa ya? Karena Ramadan adalah bulan suci. Disebutkan pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Semua kebaikan mudah kita lakukan, termasuk doa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, doa, jangan lupa doa di bulan Ramadan. Nah, ada di semuanya. Terkait bulan ini, jangan sampai gara-gara puasa terus adik-adik tidak semangat belajar. Jangan sampai gara-gara puasa ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian sekolah lemes. Gara-gara puasa lemes.
Gara-gara puasa nggak konsen, salah besar. Justru puasa ini adalah momen yang tepat untuk kita memberikan sebuah prestasi yang terbaik. Gitu. Karena apa deh? Kalau kita telusur sejarah Islam zaman dulu, ternyata umat muslim itu, kita itu menggapai kemenangan itu kebanyakan waktunya itu di bulan Ramadan. Contoh satu, perang Badar. Itu perang dilakukan di bulan Ramadan. Nama siapa? Kalau baca perang Badar, ingat gurumu namanya Pak Badar. Jangan cuma diingat, doakan juga ya. Oke. Perang Badar itu kalau kita lihat sejarahnya, itu umat muslim kita punya 313 orang saja. Sedangkan orang kafir itu jumlahnya 1000 orang. 3 kali lipat daripada kita. Tapi kenapa umat muslim itu we are the winner? Kita menang. Karena apa? Ya karena kita punya kekuatan doa di situ. Termasuk orang Indonesia. Orang penjajah cuma modal bambu runcing. Mereka kena kabur karena apa? Japane wong Jawa mandi. Sebelum perang bismillah dongane diwiriti, jelas mati semuanya. Itu orang Indonesia. Karena mereka kabur. Meskipun dia punya laras panjang, laras pendek, bom dan seterusnya, modern mereka kalah. Karena apa? Kita berdoa. 3 kali lipatnya daripada musuh kita bisa menang. Karena apa? Perang di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, tetap semangat, tidak loyo, plus kita doanya 3 bulan sama Allah SWT. Satu. Yang kedua, ada namanya Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Juga bulan Ramadan, yang di situ turunlah sebuah surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang ketiga, ada yang namanya perang Khandaq. Perang Khandaq adalah sebuah peperangan dengan strategi parit. We say in English river. Artinya apa? Sungai. Muslim dikepung oleh musuh sebanyak ini, gak bisa kemana-mana. Tapi kita punya strategi yang namanya strategi parit. Puasa-puasa, panas-panas, nahan lapar, nahan minum, plus siang hari kita menggali parit. Macul lah, gempuri batu untuk dijadikan parit atau sungai yang mengelilingi tempat kita. Terbukti situ kita menang. Mereka kena angin badai, tenda-tendanya roboh semuanya, dan mereka tidak bisa satupun masuk ke lokasi kita, bahkan tidak bisa menyentuh kita atau membunuhnya. Menang telak di bulan Ramadan, meskipun puasa-puasa kita rela untuk menggali tanah, gempur batu, membuat sungai atau parit, dan ternyata ini sebuah strategi yang jitu. Tidak cuma usaha, karena kita punya doa yang menjawab di bulan puasa bulan Ramadan. Yang tak kalah menariknya, Indonesia, negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, itu ternyata merdeka di bulan Ramadan juga. Menurut sejarah, kemerdekaan Indonesia itu jatuh di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kronologisnya adalah PPKI itu dibentuk 1 hari menjelang puasa Ramadan. Jadi besok Ramadan, sekaligus saat itu, malam itu bermusyawarah membentuk yang namanya PPKI. 1 Ramadan, Sekutu menjatuhkan bom ke Nagasaki, hancur lebur di sana. 6 Ramadan, Jepang menyerah kepada Sekutu. 8 Ramadan, Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok. 9 Ramadan, waktu sahur, naskah proklamasi disusun. Itulah hebatnya para alim, para ulama, para kiai, pemuka agama, pejuang masa lalu di negara kita. Beliau itu memberikan sebuah kontribusi, otaknya brilian,
cerdas, pemikirannya jernih, dan bisa meluap semuanya, kebanyakan itu dilakukan di waktu sahur. Karya-karya beliau di waktu sahur, waktu tahajud. Maka adik-adik jangan gampang atau jangan suka begadang, kemudian bangunnya kesiangan. Tapi kalau udah capek, cukup belajarnya, segera istirahat. Nanti jam 2 bangun, tahajud, baca buku, belajar, kerjakan tugas. Kalau begitu, Anda adalah seorang pemimpin yang sukses. Amin Allahumma amin. Jumat 10 pagi, proklamasi dilaksanakan di kediaman Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu di hari Jumat di bulan Ramadan. Jadi banyak fakta menarik. Ternyata bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Kenapa sesuatu yang nggak mungkin, yang mustahil bisa terjadi? Karena apa? Allah menghendaki itu terjadi. Kenapa Allah mengizinkan? Karena Allah mendengar doa kita. Oleh karena itu, Ramadan jangan jadikan sebagai alasan untuk lesu, untuk lemas, untuk tidak semangat belajar. Ramadan tetap belajar. Ujian saat Ramadan, siapa takut? Gas terus, pancal terus, insya Allah berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira begitu, anak-anak semuanya. Pertemuan kita di siang hari ini semoga barokah manfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.